Bayangkan suatu pagi yang sunyi. Kabut turun pelan, menutupi padang luas di daerah Georgia, Amerika Serikat. Tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Tetapi dari kejauhan, terlihat 4 lempeng batu raksasa menjulang, berdiri seperti pintu gerbang menuju dunia yang tak kita pahami. Monumen itu dikenal dengan nama Georgia Guidestones. Tak ada yang tahu siapa pembuatnya. Tak ada nama, tak ada klaim kepemilikan. Hanya serangkaian petunjuk, seperti pesan dari seseorang yang tak ingin dikenal, namun sangat ingin didengar oleh generasi masa depan. Malam ini kita akan masuk jauh lebih dalam daripada sekedar sejarah. Kita akan membuka satu persatu rahasia yang disembunyikan batu-batu itu selama puluhan tahun. Dan kamu akan menentukan sendiri, apakah ini sebuah pesan peradaban atau justru agenda gelap elit dunia. Tahun 1979, sebuah perusahaan pemotongan batu menerima kedatangan seorang pria yang mengenakan pakaian formal sederhana. Ia memperkenalkan dirinya sebagai R.C. Christian. Nama yang terdengar biasa, namun ternyata palsu. Pria itu datang bukan untuk membeli patung kecil atau bahan bangunan. Ia memesan monumen granit raksasa setinggi hampir 6 meter dengan presisi astronomi yang sangat rumit. Awalnya, sang pemilik perusahaan mengira orang itu bercanda. Proyek sebesar itu membutuhkan biaya sangat besar. Tapi, R.C. Christian hanya mengangguk pelan lalu berkata, "Uang bukan masalah." Ia lalu membayar tunai tanpa negosiasi, tanpa keraguan sedikit pun. Tak ada identitas asli, tak ada nomor telepon. Semua dikoordinasikan melalui perantara, seolah itu adalah operasi intelijen tingkat tinggi. Dan ketika ditanya apa tujuan monumen itu, jawabannya membuat semua orang merinding. Ini untuk generasi yang akan datang, setelah sebuah peristiwa besar. Apa peristiwa besar itu? Mengapa ia begitu yakin itu akan terjadi? Tak seorang pun mendapat jawabannya. Namun, itu baru permulaan dari misteri yang jauh lebih dalam. Ketika monumen itu selesai dibangun, publik terkejut melihat tulisan besar pada batu-batu tersebut. 10 aturan, 10 pedoman dalam 8 bahasa berbeda. Dan salah satu poin yang paling terkenal dan paling mengerikan tertulis, pertahankan populasi dunia di bawah 500 juta. Kalimat itu seperti bom. Bagaimana mungkin populasi manusia yang kini miliaran bisa diturunkan menjadi 500 juta? Dengan cara apa? Lalu ada lagi, pandulah reproduksi dengan kebijaksanaan, ciptakan keseimbangan dengan alam, bangun pemerintahan dunia yang adil, aturlah bangsa-bangsa dengan satu hukum. Indah di permukaan, namun terlalu mirip dengan blueprint tatanan dunia baru. Apakah ini panduan atau perintah atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Dan setiap kalimat semakin lama dibaca, semakin terasa seperti pesan dari tangan-tangan yang ingin menangani dunia dari balik layar. Sejak hari pertama, monumen ini dikaitkan dengan kelompok-kelompok rahasia, Freemason, Illuminati, elit global, Trilateral Commission. Para penggerak ekonomi dunia yang namanya jarang muncul di publisitas, tetapi gemanya terdengar di semua sudut pemerintahan dan bank internasional. Banyak yang percaya bahwa batu ini adalah peta besar untuk masa depan dunia, bahwa setelah bencana besar, entah perang nuklir, pandemi global, atau runtuhnya sistem ekonomi, hanya segelintir orang yang diizinkan membangun ulang peradaban. Dan pedoman yang harus mereka ikuti sudah tertulis di Georgia Guidestones. Jika itu benar, maka monumen ini bukan sekedar batu. Ia adalah deklarasi tersembunyi yang dipasang secara terang-terangan. Namun, sebelum kita buru-buru menuduh, ada sesuatu yang jauh lebih aneh tentang struktur batu ini. Georgia Guidestones bukan hanya monumen dengan tulisan, ia juga merupakan perangkat astronomi. Batu-batunya didesain dengan presisi sedemikian rupa sehingga ada lubang yang selalu menunjuk ke kutub utara.
Ada celah yang selalu sejajar dengan posisi matahari saat solstice. Ada lubang kecil yang menunjukkan kalender astronomis sepanjang tahun. Semua ini membutuhkan keahlian tingkat tinggi. Tidak mungkin seseorang yang tidak memahami astronomi kuno atau teknologi modern mampu merancangnya. Lalu mengapa seseorang yang ingin tetap anonim membuat monumen rumit seperti observatorium? Pertanyaannya bukan lagi bagaimana, tapi untuk apa? Untuk menghadapi bencana? Untuk menandai waktu? Atau untuk menunggu sesuatu? Atau seseorang? Ada teori lain yang terdengar lebih masuk akal. Beberapa pakar berpendapat bahwa monumen ini dirancang untuk membantu manusia jika suatu hari ilmu pengetahuan kita hilang. Seperti buku petunjuk untuk membangun ulang dunia dari nol setelah kiamat. Pesan-pesannya bisa menjadi pedoman sederhana untuk masyarakat yang baru bangkit dari kehancuran. Hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan, menghindari perang, dan memulai kembali peradaban tanpa kesalahan masa lalu. Tapi, jika ini benar, kenapa pembuatnya merahasiakan identitas? Berarti ia tahu sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain. Setidaknya, belum saatnya. Tidak ada yang tahu siapa R.C. Christian, dan itu menjadikan dirinya legenda. Namun ada teori yang menarik. Nama tersebut mungkin merujuk kepada Christian Rosenkreutz, tokoh mitologi pendiri organisasi rahasia Rosicrucian. Kesamaan simbol, filosofi, dan pesan tersembunyi membuat banyak peneliti yakin bahwa monumen ini tidak dibuat oleh individu biasa, melainkan kelompok yang memiliki visi global. Jejak finansialnya pun misterius. Dana datang dari yayasan yang tidak pernah bisa dilacak. Kontrak dibuat dengan nama perusahaan bayangan. Semua pihak yang terlibat memilih diam puluhan tahun. Seolah mereka semua terikat oleh sumpah yang tidak boleh dilanggar. Dan meskipun para peneliti mencoba menggali, semuanya mentok. Tidak ada arsip, tidak ada catatan, tidak ada alamat. R.C. Christian lenyap seperti hantu. Namun misteri belum selesai, karena pada tahun 2022, sesuatu terjadi. 6 Juli 2022, pukul 4 pagi. Salah satu pilar Georgia Guidestones meledak akibat ledakan misterius. Rekaman kamera keamanan menunjukkan kilatan cahaya dan serpihan batu berhamburan. Tak lama setelah itu, pemerintah setempat merobohkan seluruh monumen untuk alasan keamanan. Banyak orang terkejut. Mengapa harus dihancurkan? Mengapa tidak diselidiki lebih dalam? Dan yang paling mencurigakan, penghancuran itu dilakukan terlampau cepat. Apakah ada pihak yang ingin rahasia monumen itu benar-benar hilang dari muka bumi? Atau apakah ledakan itu sendiri bagian dari agenda? Sampai hari ini, tak ada jawaban. Dua teori besar muncul. Pertama, monumen itu adalah bagian dari agenda elit dunia, pedoman untuk mengatur umat manusia dalam tatanan baru, kontrol populasi, pemerintahan global, tatanan sosial yang disederhanakan. Jika ini benar, maka batu itu adalah pernyataan dominasi. Teori kedua mengatakan sebaliknya, bahwa batu itu dibuat oleh kelompok idealis, filosof, saintis, orang-orang yang takut dunia akan hancur karena keserakahan dan teknologi. Batu itu adalah peringatan, sebuah panduan agar jika peradaban runtuh, kita tidak mengulang kesalahan lama. Dan mungkin saja, dua teori itu sama-sama benar, bahwa batu itu adalah campuran antara idealisme dan kekuasaan, antara panduan dan peringatan, antara harapan dan ancaman. Kini monumen itu sudah tiada. Batu-batu yang semula berdiri tegak, kini hanya serpihan. Namun misterinya tidak ikut hilang, justru semakin hidup. Pertanyaan yang ditinggalkan semakin menggema. Siapa yang membuatnya? Untuk siapa pesan itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dunia? Mungkin Georgia Guidestones hanyalah batu, atau mungkin itu adalah pesan untuk generasi setelah kita.
Pesan yang mengatakan bahwa bumi tidak pernah benar-benar aman dari ambisi manusia, dan ketika batu-batu itu runtuh, bukan rahasianya yang hilang, melainkan rasa penasaran kita yang semakin menyala.